Shalom semua. Nah, yang hadir di sini semuanya harus tetap bersukacita. Yang ada di rumah semua adik-adik, anak-anak mama papa, selamat datang di sekolah minggu kita pagi hari ini. Mari saya undang untuk kita semua menyanyikan satu pujian. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan pagi hari ini ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi, selamat pagi. Kita akan naikkan pujian ini dengan suara yang keras. Anak-anak yang ada di sini semua, supaya terdengar suaranya. Anak-anak yang ada di rumah tetap semangat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami sehingga kami boleh ada di rumah Tuhan. Baik kami yang ada di gereja maupun teman-teman kami yang ada di rumah, yang percaya lawatan Tuhan bekerja sama-sama sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan dan menjamah setiap hati kami masing-masing Tuhan.
Berkati setiap anak-anak Tuhan yang beribadah pagi hari ini, sehingga anak-anak ini boleh diberkati baik melalui pujian dan melalui firman, bahkan pelayanan yang dikerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saya undang anak-anak kita semua. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan ya. Dengan semangat. Nah, kita akan menaikkan pujian ini dengan gerakan. Nah, ya, tetap jaga jarak. Yang ada di rumah tetap bebas untuk memuji Tuhan. Kita memujikan ini bila Roh Allah ada di dalammu. Itu artinya Roh Allah menyertai kita dalam segala keadaan kita. Jadi kita harus tetap bersukacita, kita mau menari buat Tuhan ya. Jaga jarak supaya bebas untuk menari, tetap bergerak ya. Kita akan mainkan pujian ini lagi. Bila Roh Allah. Jangan ngambek kalau mau menari buat Tuhan ya. Amin.
Ya, silahkan duduk. Kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan tunjukkan ini ya. Sayang, sayang, sayang Tuhan. Sukacita ya, kita disayang oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, karena Tuhan sudah mengasihi kita, nanti kita juga harus mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian firman Tuhan ku dengar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur pagi hari ini Tuhan begitu mengasihi kami semua anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak yang bertumbuh subur. Bukan hanya bertumbuh tetapi juga berakar dengan kuat di dalam Tuhan. Inilah kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya berkat yang sama, urapan yang sama menyertai setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Tuhan berbicara secara pribadi buat kami semua. Terima kasih, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami sediakan tanah hati yang terbaik Tuhan, supaya firman-Mu boleh bertumbuh subur dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, jadi pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini berjudul beribadahlah pada Allah menurut caranya, ya. Beribadahlah pada Allah menurut caranya terdapat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-4. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-4, ya. Ini adalah sekaligus ayat hafalan kita firman Tuhan pada hari ini. Mau dibacakan?
Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, itu adalah ayat firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melihat ada dua tokoh yang berperan di dalam cerita kita pada hari ini. Yang pertama adalah tokoh bernama Musa. Dia adalah seorang nabi, ya. Dan yang kedua adalah tokoh bernama Harun. Kalau Harun itu adalah seorang imam. Nah, apa bedanya nabi dengan imam? Kalau nabi itu adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan atau perkataan Allah. Jadi apa yang Allah katakan kepada nabi itu akan terjadi, itu namanya nabi. Kalau imam pekerjaan apa? Imam itu adalah orang yang dipercayakan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Jadi nggak boleh orang lain, hanya imam saja. Zaman dahulu kalau mau melakukan penebusan, kalau misalnya ada orang yang melakukan dosa, maka zaman dahulu itu orang-orang itu harus memberikan korban, persembahan. Ya, korban binatang dan lain sebagainya sebagai pengganti bahwa dosa mereka itu akan diampuni. Dan yang bisa membawa persembahan itu, korban itu adalah hanya imam. Tidak boleh sembarangan orang. Ya, oke, kita akan lihat bagaimana ceritanya, peran daripada Musa dan Harun di dalam cerita ini. Adik-adik, ini adalah Musa. Suatu saat Musa itu dia naik ke Gunung Sinai, ya, gunung yang cukup tinggi. Kemudian adik-adik, ternyata Musa ini di Gunung Sinai dia bukan hanya 1-2 hari. Ternyata dia lama. Dia sampai 40 hari di Gunung Sinai. Ya, jadi 1 bulan lebih ya itu ya, 40 hari. Ngapain sih dia di Gunung Sinai? Kok pergi ke gunung? Adik-adik, ternyata Musa ini disuruh oleh Tuhan, Musa, kamu harus naik ke Gunung Sinai karena saya akan memberikan kepada kamu hukum Taurat. Ya, hukum Taurat atau 10 hukum Taurat. Kamu harus naik ke gunung. Nah, adik-adik tahu bahwa ternyata bahwa Musa ini dia bukan hanya sendiri, dia bersama dengan orang-orang Israel yang begitu banyak sekali. Mereka ada di padang. Kemudian karena Musa ini kok lama ya, ini sudah 20 hari, mana pemimpin kita? Terus kita mau dengar sama siapa? Ini banyak sekali orang ini. Mereka pada bingung. Oh, Musa masih lagi berbicara dengan Allah di gunung sini, tapi kok kenapa lama sekali? Karena mereka sudah bingung ini orang-orang Israel ini. Akhirnya adik-adik, bangsa Israel ini mereka menuntut, pokoknya kami harus menyembah kepada Allah. Ya tunggu aja Musa kan masih disuruh oleh Tuhan ke gunung. Enggak, kami mau sekarang. Tiba-tiba karena waktu itu ada Harun. Nah, ini yang namanya Harun. Nah, ya ini Harun. Harun, pemimpin yang kedua. Karena Harun itu ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Akhirnya Harun berkata begini. Gini aja deh. Kalau memang kamu mau menyembah kepada Tuhan, ayo kumpulkan emas-emas kamu. Anting-anting, gelang di kaki, gelang di tangan, gelang di leher, kalung di leher, pokoknya kumpulkan semuanya ya. Kumpulkan, baik anak-anak, baik orang tua, kumpulkan. Loh, untuk apa? Saya akan membuat dewa Tuhan bagi kamu. Yaitu ternyata adik-adik yang dibuat oleh Harun itu adalah namanya dewa lembu. Nah, ini patung lembu. Ya, patung lembu. Ini sebetulnya besar sekali patung lembu ini. Tapi tidak tahu jadi kecil di sini ya. Kalau mungkin di sana besar. Dia membuat patung lembu. Terus yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok Harun membuat patung lembu? Bukan misalnya patung elang,
bukan misalnya patung gajah, kenapa kok patung lembu? Adik-adik, ternyata menurut cerita, lembu itu adalah lambang daripada dewa orang kafir. Jadi dulunya bangsa Israel ini kan tahanannya orang Mesir. Mereka itu kebiasaan mengikuti adat istiadat daripada orang Mesir. Sehingga mulai dari mereka menyembah Tuhan, mengenal Allah, mereka mengikuti akan aturan atau kebiasaan orang Mesir. Dan menurut orang kafir, dewa-dewa pada zaman dahulu kalau turun di bumi akan berbentuk lembu. Makanya Harun itu membuat dewa seperti lembu. Konon ceritanya bahwa lembu ini adalah merupakan dewa Mesir yang bernama Aspis. Wah, jadi kenapa harus lembu? Begitu ceritanya. Nah, adik-adik, waduh, begitu gembiranya orang Israel. Mereka menyembah, mereka menari, ya, mereka meloncat, mereka memuji, waduh, mereka memuja. Ini lembu besar sekali, karena dari emas. Mereka sangat senang. Kenapa sangat senang? Karena mereka melihat ada dewa di depan mereka, ada Tuhan di depan mereka. Akhirnya adik-adik, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, Musa, saya melihat bangsamu sudah menyeleweng. Bangsamu sudah tidak lagi melakukan yang tidak baik. Bangsamu sudah tidak lagi beribadah kepadaku. Mereka sudah membuat patung lembu yang adalah berhala. Dan itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Ayo, sekarang kamu harus turun. Tiba-tiba Musa ini turun dengan membawa 2 loh batu, adik-adik. Ini 2 loh batu yang dibawa oleh Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa marah. Dia marah, dia lihat, waduh, kok orang Israel sudah pada menyembah. Ada seruling, ada ceracap, bunyi-bunyi, tari-tarian. Mereka memuji seolah-olah bahwa mereka itu sedang menyembah kepada Allah mereka yang dianggap sebagai Allah. Nah, Musa ini dia menjadi marah. Kenapa? Karena Musa sudah memberitahu bahwa tunggu saya akan membawa pesan dari Allah. Tapi mereka tidak sabar. Dia marah dan dia lemparkan batu itu kepada mereka. Adik-adik, ini batu 2 loh ini hancur. Dan akhirnya Musa bilang begini, siapa yang mau beribadah kepada Tuhan yang benar, datanglah mendekat kepada saya. Tapi siapa yang masih mau dan tetap menyembah kepada lembu ini, silakan. Bangsa Israel harus memakan dan meminum. Jadi batu ini adik-adik dicampur dengan air dan disuruh minum kepada orang Israel yang tidak taat kepada Allah. Ada banyak sekali yang tidak taat dan mereka mati. Tapi ada juga begitu banyak orang-orang yang datang kepada Musa dan mereka beribadat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita adalah beribadah dengan cara Tuhan. Bangsa Israel tidak beribadah dengan cara Tuhan. Mereka menyembah patung. Mereka menyembah Aspis, mereka menyembah lembu yang dianggap sebagai dewa. Padahal mereka sudah diajarkan oleh Musa. Ya, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Tapi kenapa kamu mendirikan yang namanya lembu ini sebagai dewa, sebagai Tuhan kamu? Dan akhirnya mereka dihukum. Dan ada beberapa orang dari pengikut atau yang taat, maka mereka datang kepada Musa. Adik-adik, ibadah itu adalah pengabdian, penundukan kita kepada Tuhan. Jadi ibadah itu adalah satu sikap kita, bagaimana kita tunjukkan kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Ya kita taat. Bukan seperti yang dilakukan oleh bangsa ini. Mereka memuja kepada dewa, kepada Tuhan yang mereka kenal, tetapi Tuhan itu punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar,
punya hati tidak punya belas kasihan. Tapi Allah yang disembah oleh Musa dan oleh kita semua adalah Allah yang punya mata bisa melihat, Allah yang punya telinga bisa mendengar, Allah yang punya hati, punya belas kasihan kepada kita semua. Nah, adik-adik, lewat cerita ini, mari jangan sampai kita salah beribadah. Ya, sesuai dengan hukum Taurat yang kedua, Keluaran pasal 20 ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Walaupun itu mungkin kesayangan kita, aduh ini kesayangan saya mahal ini. Nggak boleh, itu berhala namanya. Barang-barang yang dianggap kesayangan kita, patung-patung, apapun itu yang dianggap sebagai kesayangan kita, dan itu sudah menggantikan ya rasa perhatian kita kepada Allah, itu disebut berhala. Termasuk main game. Ayo, siapa yang suka main game di HP? Itu berhala. Karena hati kita sudah di HP. Termasuk hobi. Aduh, hobi saya nonton, itu berhala. Ya, semua yang sudah melebihi daripada perhatian kita, itu disebut berhala. Contohnya bangsa Israel. Mereka mengagumi yang namanya lembu emas ini. Wah, itu dewa yang akan turun di bumi. Wah, itu dewa Mesir. Tapi Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan cerita ini. Ray berharap mulai minggu depan kita akan lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Kita lebih sungguh-sungguh lagi mau datang menyanyi memuji kepada Tuhan. Karena keuntungan kita beribadah adalah kita melayani Dia, karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Dia sudah menebus dosa kita, Dia sudah mengampuni dosa kita, Dia sudah membebaskan kita dari dosa. Dan oleh sebab itu saatnya kita harus beribadah kepada Tuhan. Ingat, jangan salah beribadah. Beribadahlah menurut caranya Tuhan. Bagaimana caranya? Memuji dengan baik, menyembah dengan baik, berdoa dengan baik, ya. Jadi kalau ibadah begini kita fokus, jangan bermain. Kalau kita lagi dengarkan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik. Seperti itu. Jadi semuanya terfokus. Jangan tubuh ada di sini, pikiran ada di luar. Nah, jangan. Semuanya harus terfokus. Karena ibadah itu dari bahasa Latreo ternyata artinya apa? Penundukan diri. Kita tunduk. Ada otoritas yang paling tinggi, yaitu Allah. Maka kita tunduk, menyembah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Gitu adik-adik. Maka Tuhan tidak akan menutup mata bagi siapa yang setia, siapa yang taat, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tulus. Tuhan akan memberkati. Ayat yang terakhir, Yosua pasal 24. Kita baca Yosua pasal yang ke-24. Ya, kita lihat di sini ada pengakuan daripada seorang yang bernama Yosua. Dia mengakui tentang Tuhan atau tentang Allah, ya. Yosua pasal 24. Mulai ayatnya yang ke-14. Mari baca dulu ya. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, ini adalah pengakuan dari Yosua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari katakan masing-masing, saya dan keluarga saya
akan beribadah kepada Tuhan. 1, 2, 3. Saya dan keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Satu orang beribadah dalam satu keluarga, keluarga semua akan beribadah kepada Tuhan. Amin adik-adik. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mengingatkan kami pada siang hari ini tentang ibadah yang benar, ibadah yang menurut caranya Allah. Ampuni kami ya Tuhan, kalau masih banyak cara-cara kami yang tidak berkenan pada saat kami beribadah. Tapi kami sangat bersyukur siang hari ini kami diingatkan oleh firman Allah, sehingga ke depan kami akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah terima berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada petugas selanjutnya. Oh, manajer. Nah, anak-anakku sekalian, apa tadi sudah ayatnya apa tadi? Yang mengatakan bahwa ayat masnya berapa? Ya, ayo siapa? Ayat masnya masih ada? Masih ingat? Ayo siapa yang belum 31 ini? Ayat masnya apa tadi? Gimana? Siapa yang tahu? Nggak apa-apa, 2 kali bisa pertanyaan. Gimana tadi ayat masnya? Ya. Keluaran. Yang di rumah mungkin bisa. Ayo, siapa lagi? Siapa yang ayo? Keluaran. Keluaran. Mungkin gurunya. Keluaran 20. Oh ya, Anjel ayo. 4 ya. Keluaran pasal 20 ayat 4 ya. Itu dihafalkan ya. Ayo Anjel ini. Terima kasih Anjel dapat ini. Kalian juga itu ya, baik di rumah, sekali lagi yang di rumah juga setia ya mengikuti ibadah ini dan dengarkan firman Tuhan supaya kalian sama-sama mendapat berkat. Kemudian setiap kali kalian mendengarkan firman Tuhan ini pasti diberi pertanyaan, jadi kalian terus mendengarkan dengan baik ya. Tidak usah melamun seperti Om Rai tadi katakan, pikirannya di luar. Jangan ya, tetap memperhatikan firman Tuhan. Sekali lagi pengumumannya, Tante harap kalian tetap setia mengikuti ibadah setiap minggu ya. Dan minggu depan kalian datang lagi. Untuk itu kita akan menutup ibadah ini. Ya, kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Berdiri. Kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
setiap kali kami beribadah, kiranya Tuhan selalu menolong anak-anak-Mu ini Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap taat hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu hadir di dalam setiap ibadah ini Bapak. Bapak yang baik, sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu ini di dalam penyertaan-Mu sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Dan biarlah minggu depan Tuhan pertemukan kami semua, guru-guru sekolah minggu dengan anak-anak ini dengan keadaan yang sehat Tuhan, sehingga kami tetap boleh beribadah dengan penuh semangat, penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kalian tetap tinggal dulu ya.